Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Arif di sini. Pada kali ini saya akan berbagi tutorial materi dasar tentang Microsoft Office Excel, yaitu untuk pengelolaan tabel dalam Microsoft Office Excel atau pembuatan tabel. Seperti apa tabelnya? Ya, ini dia. Nanti akan kita jelaskan mulai dari cara membuat judul, kemudian pembuatan tabel, pewarnaan tabel, kemudian ada format tanggal dan lain sebagainya. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Mari kita mulai ya. Ini kalau kita print nanti bentuknya kan seperti ini. Ya, dan untuk membuat ini, jika misalkan kita diberikan tugas atau tes atau ujian atau diberikan tugas kantor, pastinya bentuknya seperti ini ya, sudah rapi, sudah dicetak, tidak ada garis bantu. Tadi kan ada garis, di sini ada kolom A, B, C, ini sebagai garis bantu, kemudian ada baris 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi nanti kalau membuat yang aslinya di dunia kerja atau mungkin di ujian kan seperti ini, tidak ada A, B, C, D nya. Kita langsung dituntut untuk membuat seperti ini, bagaimana biar mirip seperti yang diperintahkan. Nah, bagaimana biar mirip? Mari kita simak videonya dari awal sampai selesai. Kita akan ambil screenshotnya, terus kita buka dokumen baru, Ctrl N, ya, kita pastekan di sini ya, sebagai sampel saja. Untuk yang pertama, untuk membuat judul, yaitu laporan keuangan rumah sakit. Ini contoh saja ya. Nah, itu mulai pembuatannya harus dimulai dari, ya tidak harus, tapi kita tidak mengetiknya di tengah di sini, tapi kita tetap dari sebelah kiri, pojok kiri atas. Boleh di sini, boleh di sini, terserah. Intinya ini hanya contoh, tapi tidak di tengah-tengah seperti ini ya. Ya, kita ketik saja, kemudian di enter. Ya, untuk mempercepat pekerjaan kita, ini trik saya, itu kita ketik dulu dari sini, kemudian mengikuti yang ada di situ, selnya isinya apa aja. Nah, A, B, kemudian berikutnya kita gunakan tanda arah ke kanan pada keyboard. Ini walaupun nabrak nggak masalah, karena nanti bisa dilebarkan kolomnya ini ya, seperti ini. Jadi kalau kita lebarkan kan seperti ini ya, kita lebarkan. Nah, kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Nah, lalu kita lanjutkan lagi kelas, misalkan penanganan, kemudian next, tanggal. Nah, ini kita juga harus hati-hati di sini, tanggal jangan langsung ke lama inap, ini salah. Tapi karena di bawahnya ada masuk ya, masuknya berarti di sini masuk dan juga keluar. Maka kita ngetiknya ke masuk dan keluar dulu, baru kita ke kanan ke sini ya, untuk lama inap dalam kurung hari, baru kemudian ke. Nah, ini jangan sampai kita walaupun di sini sudah lama inap hari, ini terlihat di sini sudah terisi ya, padahal belum. Jangan sampai kita loncat ke kolom I, karena di sini lama inap itu hanya di G, ini hanya kurang lebar saja. Kita lebarkan, bisa dilakukan sekarang atau bisa nanti. Kita lanjutkan lagi. Untuk biaya, nah, berarti ini jangan lupa inapnya di bawahnya biaya ya. Inap, lalu kemudian layanan, lalu ini persalinan. Nah, baru ke atas ada total bayar, seperti itu. Baru kita mengetikkan nama nomor. Nah, jangan sampai itu nomornya di sini, karena apa? Coba kita lihat lurusnya, di sini ada sel masuk, keluar, inap dan sebagainya. Jadi ini jangan sampai nulis di situ. Nah, untuk penulisan nomor kita bisa gunakan fitur autofill. Caranya seperti ini ya. Kita ada dua cara. Yang pertama kita tekan huruf 1, enter.
lalu kita klik di sini, kita drag ini sampai 10, tapi nggak kelihatan di sini ya, baru sampai 1. Nah, di sini ada pilihan, ada fill series seperti itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu kita ketik dulu angka berurutan 1 dan 2, lalu kita blok 1 dan 2 nya seperti ini. 1 dan 2 dari blok. Nah, kita arahkan mouse-nya tadi yang ini plusnya lebar putih, kita arahkan ke pojok kanan bawah sehingga nanti plusnya menjadi hitam putih, hitam kecil. Nah, baru kita tarik, yaitu dengan cara diklik kiri, ditahan sambil ditarik ke bawah. Nah, di situ ada angka 8, 9, 10. Kita sesuaikan. Kemudian setelah pas baru kita lepas. Nah, seperti itu. Angkanya akan berurutan 1 2 3 4 5 6 sampai 10. Ini sangat bermanfaat apabila nomornya itu ratusan, bahkan mungkin ribuan. Bayangkan kalau kita mengetiknya manual ya, walaupun kita ngetiknya cepat tapi akan tidak efektif jika diketik manual. Jadi kita manfaatkan autofill. Berikutnya kita ketik nama pasiennya ya. Dari yang pertama Anindita ya, kemudian lanjutkan lagi kepada kelas ya. Kok tabelnya belum dibuat, yaitu selera ya, boleh diatur di depan, boleh di belakangan, yang penting kita sudah terlihat kan. Kalau di Excel itu sudah ada garis bantu berupa sel-sel seperti ini, seperti sudah terbuat tabel. Kemudian di sini dokter, kemudian bidan. Nah, kemudian ada, nah ini enaknya Excel itu seperti ini. Jadi kita baru mengetik huruf B atau D, nanti sudah muncul kata yang tadinya sebelumnya sudah diketikkan di sana. Nah, kita tinggal mengenternya saja. Kemudian tanggal masuk, kita perhatikan di sini tanggalnya kebetulan urutan 4 Januari, 5, 6, 7 sampai dengan 13 Januari 2020. Berarti di sini pun kita juga cukup mengetik di sini 4 garis miring. Nah, untuk tanggal ini ya, format tanggal itu mengetiknya 4 kemudian garis miring, kemudian Januari berarti bulan 1 garis miring 2020. Bisa diketik lengkap tahunnya 2020 atau hanya 20 saja. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini otomatis formatnya akan berubah menjadi date. Pada video tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tipe data atau jenis data pada Excel. Nah, cara mengubahnya sudah dijelaskan di sana. Nah, ini bisa kita ganti menjadi long date, atau bisa juga kita klik kanan kemudian kita format cell. Nah, lalu di sini akan muncul pilihan tampilan mau seperti apa. Ada yang menggunakan hari, ada yang tanpa hari, tapi penulisan bulannya menggunakan kalimat, bukan menggunakan angka. Seperti ini contohnya ya. Ya, ini. Jadi ada yang 14 garis miring 03, ini contohnya. Ada yang Rabu, 14 Maret. Nah, ini yang tanggal bulan, seperti yang ada di Indonesia kan formatnya seperti ini. Kalau pilih ini berarti tinggal diklik OK. Ya, seperti itu. Jadi berubah ya tadi ya, 4 Januari sekarang sudah berubah, tidak menggunakan angka lagi. Nah, ini karena berurutan, kita tinggal drag saja dari sini ke bawah. Seperti tadi ya, saya ulangi. Untuk mengedrag kita klik dulu yang paling atas ini 4 Januari-nya. Lalu kita arahkan mouse-nya di pojok kanan bawah sehingga plusnya hitam, baru diklik kiri dan tahan, baru kita tarik ke bawah. Kita lepas. Ini akan berurutan. Kita lanjutkan ke tanggal keluar. Ya, di sini ada tanggal masuk, kemudian sekarang tanggal keluar. Kalau kita perhatikan di sini tanggal keluar itu tidak berurutan, maka kita harus mengetiknya secara manual. Jadi sesuai dengan data yang ada di sini ya. Kita geser dulu. Ya. Seperti ini. Nah, kita lebarkan juga di sini. Kita cek. Di situ ada tanggal yang pertama yaitu 8 Januari, berarti 8 garing 1 garing 20, enter. Kita gunakan 6 rekai yang ada di kanan keyboard kita ya.
jika kita menggunakan keyboard yang ada numeriknya agar lebih cepat. Ya, seperti ini. Kemudian kita buat tabel yang ini dulu ya, yang atas kita rapikan dulu. Oke. Bagaimana biar ini ke tengah ya? Biar tadi judulnya ada di tengah-tengah, maka kita atur atau kita blok di sini dari A, B, C, D sampai dengan mana kita tentukannya itu sampai dengan K, karena ini total bayarnya itu berada di K. Jadi kita klik yang A, kita arahkan ke yang B ya. Nah, di sini sampai sini, tekan shift dan diklik. Nah, ini sudah terblok. Kita tinggal atur menggunakan menu ini, merge and center. Diklik, nah maka akan ke tengah. Kemudian kita atur fontnya, misalkan Arial ya, kita cari Arial misalkan di sini. Ya, kemudian Ctrl B, urutan misalkan judul 16. Nanti ini selnya akan memperlebar sendiri, menyesuaikan. Ya, kita lanjutkan lagi untuk membuat tabel ya. Membuat tabel di sini beda dengan Excel, maksudnya beda dengan Microsoft Word. Bisa, kalau di Word bisa insert tabel seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Ada yang, tapi untuk yang tabel-tabel biasa itu kan biasanya seperti yang ada di gambar ini kan hanya garis biasa ya, hitam. Maka kita cukup menggunakan border yang ada di sini. Ya. Maka kita cukup blok dulu nomor dari yang paling atas ini, kemudian kita arahkan ke pojok paling bawah di sini, tekan shift kemudian diklik. Shift pada keyboard ya, klik, nah, akan ke blok atau manual seperti ini, bloknya blok seperti ini ya. Nah, lalu kita tentukan tabelnya. Di sini ada bordernya, diklik ya. Di sini ada border, kemudian kita klik segitiga ke bawahnya, lalu pilih all border, kita klik seperti itu. Nah, nanti tabelnya sudah terbuat seperti itu ya. Sekarang tinggal kita rapihkan. Untuk yang pertama, untuk yang nomor ini kita blok seperti tadi membuat judul ya, itu kita pilih merge and center yang ini ya. Jadi kita lihat di sini no-nya sudah ke tengah. Lalu supaya ke tengah sini kita gunakan fasilitas ini, ada middle ya. Jadi ada yang top, middle sama bottom, ada yang left, kemudian center sama right. Kita tentukan center dan juga middle. Kemudian kita atur ketebalannya, bisa menggunakan bold. Kemudian kita atur misalkan hurufnya kita ganti sama dengan yang atas atau yang lain. Ini untuk contoh misalkan Arial. Nah, yang lain juga sama ya seperti tadi, tapi ada cara cepatnya, yaitu kita klik no nya tadi, karena ini udah setting tadi ada merge and center, kemudian bold, kemudian mengganti huruf Arial, kemudian ditengahkan center dan middle. Nah, kesemuanya itu karena udah ada di format ini, kita bisa copy formatnya dengan cara klik sel yang tadi sudah diformat, kita copy menggunakan format painter ya. Di menu home di sini ada format painter, diklik sehingga di sini ada tandanya. Lalu kita letakkan kursornya di sel yang akan disamakan formatnya, di nama pasien misalkan, kita klik. Nah, akan seketika sama dengan formatnya yang no ini. Seperti itu. Begitu juga yang kelas, berarti tinggal format painter, kelas, format painter, penanganan. Ini beda ya. Berarti kita lewati, nanti berarti tinggal ke format painter, ke lama inap, format painter, ke total bayar. Nah, seperti itu. Tinggal kita lebarkan ini ya. Arahkan mouse di antara D dan E, kita lebarkan. Bisa juga di double klik 2 kali. Seperti itu. Lalu mana lagi? Ini mungkin terlalu lebar. Nah, ini tadi yang dicontoh lama inapnya kan lama inap, harinya di bawah. Ya, jadi ini beda dengan pengaturan yang lain. Ada satu pengaturan lagi di menu home.
di situ ada wrap text. Jadi kita klik dulu sel yang mau diubah, lalu kita klik wrap text di sini. Nah, sudah seperti itu ya. Kita tinggal kurang lebarkan dikit. Nah, seperti itu contohnya. Ya, total buyer juga sama, kita lebarkan saja. Bisa di double klik di sini di sebelah kanannya sel ya, kolom. Nah, seperti itu. Lalu yang mana yang belum? Nah, tanggal ya. Ini berarti sama ke ini ya. Ctrl B diganti menjadi Arial ya, seperti ini Arial. Lalu kemudian ini juga sama. Nah, ini tidak menggunakan match and center, ini hanya kita tengahkan menggunakan center saja. Kita bold, kita ganti Arial ya, seperti itu ya. Kemudian biaya ini juga sama seperti tanggal dengan match and center, tekan bold, misalkan ini ganti Arial. Oh ya, perubahan font kemudian bold itu juga bisa dilakukan dengan cara diblok dulu semuanya supaya tidak satu-satu. Ini kan satu-satu tadi ya. Bisa juga seperti ini ya nanti. Contoh, ini misalkan huruf ini mau kita rubah semuanya. Berarti kita cukup blok baris ketiga dan 4. Ya, 3 dan 4 kita klik, tapi bukan di sininya ya, tapi di sini. Blok. Nanti akan berubah ke semuanya ke blok. Kita ganti misalkan menjadi Times New Roman. Nah, ini ya Times New Roman. Klik, kemudian ukurannya misalkan 12. Nah, itu akan lebih cepat. Mau ditebalkan, mau tidak juga kita bisa klik seperti ini. Ctrl B atau Ctrl B lagi nanti jadi tipis, B lagi jadi tebal, atau Ctrl I untuk miring ya. Itu kalau kita blok secara keseluruhan. Ini kalau kelebaran bisa dipersempit. Baris juga sama ya, bisa diperlebar. Untuk memperlebar baris bisa juga secara bersamaan. Contohnya begini. Misalkan ini diblok semuanya. Kita arahkan ke salah satu baris ya. Di antara baris itu kita klik, tahan, kemudian digeser. Nah, maka lebarnya akan berubah semuanya sama seperti itu. Itu hanya contoh. Lalu kita lanjutkan lagi, misalkan ini juga mau disamakan menggunakan font Times New Roman ya, seperti itu ya. Diblok saja semuanya lalu akan berubah. Oh ya, ini belum di setting ya, tadi gimana? Diblok, kita atur klik kanan format cell. Ini juga bisa dilakukan dengan Ctrl 1, Ctrl plus 1 ya, nanti muncul seperti ini. Kita pilih yang ini, klik OK. Kita double klik ya, kurang lebar dikit. Nah, ini biar ke tengah, berarti kita buat center seperti ini. Mana yang mau ke tengah saja, misalkan ini dengan ini. Kita pilih center yang ini ya. Ya. Ya, lalu kita yang ini juga sama. Center kan. Ini kita atur. Nah, seperti itu. Nah, ya. Baik, itu untuk penggunaan atau perapihan. Baik, sekarang kan sudah terlihat rapih ya tabelnya. Kita tinggal atur ya, tadi contoh mengatur font sudah semuanya. Kita lanjutkan lagi yang belum kita buat, misalkan tabel yang lain ya. Di sini ya ada tabel di bawah di sini. Jumlah total bayar dan sebagainya ya. Kita copy saja, ini diketik saja sesuai yang ada di sana ya. Nanti ya. Nah, ini misalkan ini ternyata di urutan di bawah nama pasien, berarti di sebelah sini ya, seperti ini. Ini sebelumnya berarti seperti ini ya.
kita ketik jumlah total bayar tertinggi dan sebagainya. Seperti ini ya, biasa mengetik biasa. Lalu lanjut lagi ke yang sebelah kanan ya. Di sebelah kanan di sini ada tabel seperti ini. Kita akan copy saja. Caranya sama ya. Mengetiknya sama dengan yang tadi tekniknya. Ini hanya biar cepat saja. Ya, letaknya mungkin sejajar dengan ini. Di bawahnya apa kita juga kalau mau harus disamakan ya. Ini kita perhatikan ini di bawahnya inap. Kolom inap ada di sini ya, ini ya. Nah, berarti di sini mulainya. Ya, oke. Sudah kita copy. Nah, awalnya seperti ini. Ya. Nantinya seperti ini. Jumlah total bayar, total biaya tertinggi dan sebagainya diketik manual. Lalu ini kita lihat di sini ternyata tabelnya nggak cuma di nama pasien karena nabrak ya, maka sampai sini. Berarti cara sama dengan tadi, dengan cara di blok dulu ke samping ya, lalu kita buat tabel dulu boleh, border seperti ini. Nah, kita blok ke samping, kita buat merge and center ya. Nah, ternyata di sana nggak center ya, di sebelah kiri ya. Kita bold, kita format painter, kita blok seperti ini, nanti berubah ya. Oke. Ya, ini juga belum format painter, blok seperti ini ya. Nah. Ini tekan bold. Pertama kita buat tabel dulu ya, misalkan seperti ini. Kita border, pilih yang ini karena tadi sudah ada, berarti tinggal klik aja, tidak usah milih ke bawah. Lalu sekarang kita tengahkan seperti ini ya. Berarti ini kan digabung, merge and center itu menggabungkan dua sel atau lebih. Jadi kita blok, kita merge and center, kita bold ya. Lalu kita lihat di sini ternyata rata kiri, berarti kita pilih left. Nah, supaya yang ini sama, berarti caranya sama dengan tadi. Kita klik yang sudah diatur formatnya, lalu kita klik format painter. Nah, seperti itu. Kita blok dari sini, berarti ini ke kanan, ke bawah. Kita lepas. Nah, secara sekaligus akan sama formatnya dengan atas. Baik, berikutnya yang ini ya. Ini juga dibuat tabel. Yang ini juga buat tabel. Kita tinggal rapikan, ini di tengah, merge and center, bold. Ini juga disenterkan saja. Ini berarti merge and center. Oh ya maaf, ini jangan sampai sini. Nah, kalau kebablasan seperti ini ya, kita bisa atur, bisa dengan berbagai cara sebenarnya. Bisa yang pertama menggunakan ini menu di home, ada menu clear format. Nah, clear format di sini atau ya seperti itu ya, hilangkan ya. Caranya seperti itu. Nah, kita blok lagi. Nah, ini kan tadi di tabel yang di sini itu ada rupiahnya, ya. Tapi kita ngetik di sini tidak boleh menuliskan rupiah. Jadi mengetiknya biasa saja 300.000 supaya nanti ini bisa dihitung. Dulu sudah dijelaskan di video sebelumnya tentang jenis data dan tipe data pada Excel. Jadi untuk angka ya ketiknya angka saja, tidak perlu ditambahkan teks Rp, dolar dan sebagainya. Nah, sekarang kita rapikan, misalkan yang ini ditebalkan apa tidak ya? Oh tidak, cukup ya. Tinggal kita beri format rupiah. Ini bisa kita blok seperti ini. Lalu kita ke menu, di sini ada pilihan accounting. Nah, kemudian untuk menambahkan desimal, di menu home juga ada, di bawahnya accounting ada group number. Kita tambahkan desimalnya di sini. Nah, jadi nambah 2 desimal. Nah, kenapa ini kok jadi pagar-pagar ya? Nah, ini karena selnya ini tidak muat. Maka bisa kita lebarkan saja ininya. Ya, seperti itu. Ini juga sama, blok. Kita atur menjadi accounting.
kita tambah desimalnya. Nah, kalau kebablasan kita kurangi yang ini, decrease desimal, ini increase desimal. Ya, ini mengurangi. Oke, seperti itu. Kita tinggal mewarnai sel sesuai dengan yang ini. Misalkan nomor sampai dengan total bayar warna biru. Kita blok saja dari sini sampai dengan total bayar, lalu pilih di sini ada menu home. Nah, di sini ada fill color. Kita pilih misalkan biru. Ya, itu selera sudah berubah ya. Sekarang tinggal yang lain, misalkan yang ini. Misalkan kuning, kita pilih fill color lagi. Ya, seperti itu saja, gampang ya. Jadi yang diberi warna adalah sel yang diseleksi. Jadi kita seleksi dulu. Sekarang tinggal yang ini. Misalkan yang ini kita blok, kita beri warna hijau misalkan ya. Ya. Lalu yang bawah ini belum disenterkan ya, merge and center, bold. Ya, kita beri warna oranye misalkan. Ya. Seperti ini. Nanti kita lihat sudah sama dengan format yang ini. Bedanya mungkin hanya font, karena tadi untuk mencoba kita menggunakan format Times New Roman. Seperti itu ya. Baik, sementara ini dulu. Nanti untuk mengisi ini menggunakan rumus pengurangan, VLOOKUP, kemudian jumlah perkalian. Nah, ini jumlah total berarti menggunakan sum, max, min, kemudian ada sum if. Itu akan dilanjutkan di video selanjutnya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.